Ada nggak trik dan trik untuk menghindari pajak? Ya ini ya. Ini penting nih. Oke. Menghindari pajak itu kalau di teorinya ada dua. Legal sama ilegal. Ada yang namanya tax avoidance, ada yang namanya tax evasion. Ngobras, ngobrol bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi di episode ngobras kita yang kesekian, kayaknya udah 20. Wah, ngeri ya 20-an ya. Hampir 100, hampir 100. Hampir 100. Kayaknya lusa 100 ini. Kita ngejar 100 soalnya. Hari ini kita kedatangan seseorang lagi karena kayaknya kita kemarin kita sempat ngobrolin sosmed ya, udah cukup lah yang mungkin kita ngobrolin sosmed. Hari ini kita mau ngobrolin yang beda lagi nih. Kita ngobrolin pajak. Pajak tuh apa sih? Buat apa sih? Jenis pajak ada apa aja sih gitu? Gimana sih kita bayar pajak, terus kenapa sih kita harus bayar pajak? Mungkin nanti Mas belum disebut namanya. Ya sekalian kenalan lah ya nanti. Kita kedatangan siapa, Mas Bayu? Boleh dikenalin mungkin? Kenalan sendiri aja deh. Oh iya, ini Mas Hendro. Kita kedatangan Mas Hendro, benar Pak? Iya, Hendro. Mas Hendro ini mungkin boleh dikenalin sebagai apa mungkin? Kenapa kita mengundang Mas Hendro ini terus ngobrolin pajak gitu? Jadi masih nyambung tadi, nyambung ke kita kan pelaku usaha, terus pelaku sosmed gitu ya. Kemarin kan juga Mbak Silvi kan sempat sepil tuh di Facebook harus nyertain PBB dan sebagainya gitu. Jadi di dunia usaha pun juga yang kita usaha lancar, terus ternyata kemarin tuh ada dapat surat cinta katanya. Surat cinta dari Dirjen Pajak gitu. Nah, dan itu masih banyak yang orang-orang yang bingung di sana. Teman-temanku bingung, ini pajak itu apa, terus kemarin juga aku pajak mobil Mas, pajak mobil terus ini pajak ini masuk kemana kan, sebenarnya itu beda ya, pajak mobil sama pajak yang usaha dan sebagainya. Nah, kita ngundang Mas Hendro ini untuk nanti ngobrol-ngobrol tentang pajak-pajak yang ada di Indonesia ini Mas. Jadi entah itu pajak mobil ya, apa bedanya dengan pajak yang di LKP Ya. KPP itu bedanya apa, terus mungkin pajak itu digunakan buat apa sih untuk negara. Ini ada yang berpikir mungkin ini zaman penjajahan, kalau zaman sekarang kayaknya sama, kita sama-sama dijajah ya. Kalau dulu zaman penjajahan itu peti mungkin ya. Sekarang pajak. Kita mencoba edukasi dari keresahan kita gitu, keresahan teman-teman. Apa sih pentingnya bayar pajak itu, terus manfaatnya apa gitu. Nah terus karena aku pernah dengar juga orang yang nggak bayar pajak itu bisa dipidana ya Mas. Iya benar. Iya kan. Iya, nah itu kan sebenarnya apaan itu, kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dapat itu dan kita nggak bisa bayar, tiba-tiba di penjara gitu kan mungkin itu. Nah itu kita mungkin mulai dari mana Mas? Mulai dari mana ya? Paling enak mungkin pengertian pajak dulu ya Mas. Jadi kalau pajak itu kan memang kewajiban, ini pengertian secara umum ya, kewajiban bagi warga negara Indonesia yang istilahnya mengikat, karena dasarnya APBN kita itu sebagian besar memang dari pajak. Ya, hampir sekitar 82 sampai 83%. Semua ya? Iya, itu memang sumbernya dari pajak. Karena sumbernya paling besar dari pajak, ya otomatis pemerintah mau nggak mau mengoptimalkan itu, Mas. Nah, makanya ada aturan-aturan yang sifatnya nanti memang ya lebih lebih meningkatkan tax ratio. Kalau tax rasionya meningkat, otomatis ya pendapatan pajak negara meningkat juga. Jadi negara, kalau Mas Bayu bilang tadi pajak mobil nih ya, ada juga yang namanya mungkin Mas Bayu juga bayar PBB mungkin, PBB. Kemudian mungkin kalau di restoran atau di
hotel gitu ya, ada PPN. pajak 10%. Iya. Kadang-kadang restoran nyebutnya PPN. Padahal itu bukan PPN. Itu apa Mas? Itu pajak daerah. Berarti dia Masuk ke daerah. Masuk ke kas daerah. Oh, Betul. Daerah yang dimaksud adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. kota. Iya. Betul. Kemudian pajak kendaraan itu masuknya ada yang ke pemerintah provinsi. Ke provinsi. Iya, provinsi. Tapi yang untuk pajak apa namanya? Misalnya kita ke coffee shop nih, kita bayar 10%-nya. Nah, itu sebenarnya punyanya daerah. Kalau di Solo berarti nanti yang narik adalah Pemkot Solo. Ya, misalnya kita ke Tawangmangu ya nanti kalau di sana berarti kan daerahnya Karanganyar, Kabupaten Karanganyar nih. Iya. Ya otomatis yang narik nanti adalah Pemkap Karanganyar. Nah, itu. Tapi kalau yang KPP tadi Mas Bayu, surat cinta misalnya tadi teman Mas Bayu ada yang dapat surat cinta dari KPP misalnya. Itu namanya SP2DK, Mas. Jadi ada semacam surat permintaan data dan atau keterangan ya dari KPP, dalam hari ini adalah Dirjen Pajak kepada WP, mereka nyebutnya WP. WP adalah wajib pajak. Jadi warga negara yang memang sudah punya persyaratan tertentu dia menjadi WP atau wajib pajak. Nah, teman-teman yang disuratin ini biasanya memang sudah punya usaha, rata-rata ya sudah punya usaha atau sudah punya pekerjaan. Nah, tapi memang ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh WP tadi, Mas, atau wajib pajak tadi. Misalnya, Pak Bu ini ada apa namanya? Ada harta yang belum dilaporkan, misalnya salah satu contoh yang kayak gitu. Misalnya Mas Bayu nih punya Ferrari, Ferrarinya belum dilaporin nih Mas, ya disuratin nanti. Mas ini Ferrarinya belum dilaporin loh, penghasilan untuk beli Ferrarinya berarti juga belum. Nah, hal-hal yang kayak gitu biasanya memang disuratin. Tapi kalau yang sifatnya nanti sudah korporasi atau company yang perusahaan itu biasanya yang ada hubungannya dengan usaha dia. Yang ada hubungannya sama usaha dia. Jadi misalnya kayak di perusahaan itu kan kita bayar, misalnya Mas ya, bayar gaji ke karyawan. Lah, karyawan itu kan memang harusnya dipotong yang namanya pajak penghasilan. Namanya PPh pasal 21. Nah, itu biasanya misalnya gaji saya 10 juta. Kalau gaji 10 juta, otomatis dia udah di atas yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sebesar 4,5 juta per bulan kalau saya single misalnya ya. Oke. Anggaplah pegawai tadi single 4,5 juta gitu ya. Berarti kan penghasilan kena pajaknya 10 juta dikurangi 4,5. Ada 5,5 lah. 5,5 ini nanti dikali dengan tarif. Nah, harusnya misalnya Mas Bayu nih tadi yang motong nih. Nah, Mas Bayu itu nyetorin ke pemerintah pajaknya. Nah, gaji yang diterima oleh pegawai harusnya udah bersih setelah dipotong pajak. Nah, kadang-kadang edukasi atau peraturan atau nantinya sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam hal ini KPP itu belum sepenuhnya nyampe ke pengusaha. Tuh. Aku kewajiban pajaknya apa sih? Nah, itu kadang-kadang teman pengusaha yang masih muda-muda, apalagi yang masih muda-muda nih menggebu-gebu untuk bisnis lah, kadang-kadang memang mereka gas saja usahanya. Tapi kadang-kadang literasi di bidang keuangan, apalagi di bidang perpajakan itu memang masih agak kurang, Mas. Nah, itu yang sering terjadi, makanya tadi sering keluar surat tadi, Mas. Jangan-jangan Mas Bayu ini curhat, pernah dapat surat nih? Pernah Mas, pernah nih. Kayaknya sering ya Mas. Berarti tadi semua warga negara itu harus bayar pajak ya? Sebenarnya tadi kan berarti ada pajak kendaraan itu yang punya kendaraannya, pajak kendaraan, terus pajak PBB itu yang punya Bumi bangunan. Terus yang ini pajak, kalau pajak untuk restoran itu bukan pajak ya, tapi retribusi ya? Iya, retribusi. Kalau daerah. Kita kadang-kadang nyebutnya kan pajak daerah ya. Pajak daerah. Nah, yang ini berarti ya, yang terakhir ini berarti semua warga negara itu harus ngasih uang ke negara sebenarnya pajak itu? Sebenarnya nggak semua warga negara ya, nggak semua, karena kalau kita ngomong semua kan juga nggak, karena misalnya ada karyawan pabrik, katakanlah dia menerima gajinya UMR di Solo, katakanlah UMR di Solo plus lembur dan sebagainya, dia menerima uang 3 juta per bulan, katakanlah gitu. Lah 3 juta per bulan itu kan dia masih di bawah
batas ambang untuk bayar pajak atas gajinya tadi, Mas. Misalnya tadi dia belum nikah ya, masih single, itu kan 4,5 juta per bulan. Padahal gaji dia per bulan cuma 3 juta. Berarti kan dia nggak ada kewajiban untuk bayar dong. Nah itu. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya nanti dia baru membayar pajak. Pun dengan pengusaha pribadi, misalnya saya nanti ada jualan, misalnya ini jualan baju, ternyata omsetnya nggak ada 500 juta setahun karena saya pakai nama pribadi, sama pemerintah dikasih insentif, Mas. PPh-nya 0, nggak bayar gitu. Jadi nggak semua warga negara itu serta-merta bayar pajak ya. Nggak. Berarti Batasnya tadi tergantung, kalau memang pegawai atau karyawan ya, batasnya adalah 4,5 juta per bulan bila single. Nanti kalau nikah nanti nambah lagi kan, 4,5 itu per bulan. Dalam 1 tahun itu berarti sekitar 54 juta. Nah 54 juta misalnya dia nikah nanti nambah 4,5 lagi setahun ya. Misalnya dia punya anak 1 lagi, nambah 4,5 lagi. Misalnya dia punya anak 1 lagi, nambah 4,5 lagi. Misalnya punya anak 1 lagi, nambah 4,5 lagi. Tapi maksimal tanggungannya cuma 3. Nah itu. Oh, berarti yang udah berpenghasilan 4,5 juta per bulan harus bayar pajak harusnya ya? Di atas 4,5 ya. Di atas 4,5. Iya, Artinya harus membayar pajak. Iya, kalau misalnya dia single ya, dia single dan dia jadi karyawan ya harusnya perusahaan itu motong PPh 21 ke karyawan ini, dan yang bayarin adalah nanti perusahaan. Betul. Dan nanti si karyawan ini dapat yang namanya bukti potong A1. Nah itu misalnya si wajib pajak ini sebagai karyawan. Tapi si pengusahanya kan juga punya kewajiban untuk itu gitu loh. Punya kewajiban untuk oh ya udah ini tak laporin nih. Karena dari sisi pengusaha itu kan nanti kewajiban pajaknya lumayan variatif ya, Mas ya, tergantung usahanya kan. Misalnya seperti pengusaha katakanlah dagang seperti Mas Bayu ini kan, berarti nanti ada Mas Bayu kan juga udah punya perusahaan kan, nah nanti ada yang namanya SPT masa yang harus dibayarin tiap bulan. Ada yang namanya SPT tahunan nanti yang harus dilaporkan di setiap tahunnya, dan lampiran SPT tahunan nanti adalah laporan keuangan. Nah, berarti kalau teman-teman pengusaha ini mau lapor pajak dan itu sifatnya sudah perusahaan ya, mau nggak mau harus ada basic yang namanya laporan keuangan, Mas. Nah, itu yang kadang-kadang yang masih agak disepelekan di situ. Jadi iya, Mas, digagas sehingga nanti loh laporan keuangannya ya wis lah gawen sak-sake, yang penting bayar per bulan, per tahunan juga bayar, kadang-kadang kayak gitu. Tapi karena mungkin bukan sengaja ya, Mas ya. Mungkin karena memang sifatnya tadi ya nggak gagas, karena fokusnya ke bisnis sehingga yang dianggap tidak penting, yang dianggap bukan tidak penting ya, mungkin prioritasnya nomor sekian daripada si pengusaha ini, karena mungkin prioritas yang pertama adalah gimana caranya ngomset kan gitu ya. Mungkin prioritas yang kedua mungkin gimana caranya efisiensi tim dan sebagainya, gimana caranya untung dan sebagainya lah. Mungkin dari sisi keuangan atau pajak ini mungkin bukan di prioritas yang nomor 1, nomor 2, mungkin dia di prioritas yang nomor kesekian gitu loh, Mas. Dan kadang-kadang ini diabaikan, sehingga ada temuan-temuan tertentu yang ditemukan oleh teman-teman dari Dirjen Pajak untuk si pengusaha ini, loh, Mas, Mbak, kamu kemarin belum lapor ini loh, belum bayar ini loh. Nah itu kadang-kadang yang memang literasi keuangannya, financial literacy-nya itu memang belum sepenuhnya, belum 100% ya, Mas. Ya, itu sih kadang-kadang. Berarti kalau secara individu itu yang ngurusi pajak itu berarti perusahaan dia kerja ya? Kalau pegawai iya, tapi kewajiban dia untuk lapor tiap tahun adalah perusahaan. Si karyawannya itu sendiri. Iya, jadi karyawan itu kan nanti harusnya kalau memang dia di gajinya di atas PTKP, jadi dia punya kewajiban tiap tahun itu untuk lapor yang namanya SPT tahunan pribadi. Ya. Tapi kalau dia penghasilannya di bawah PTKP, dia nanti bisa ke KPP minta yang namanya semacam formulir untuk intinya dia nggak usah lapor karena penghasilan dia di bawah PTKP, itu boleh. Tapi kalau penghasilannya udah di atas PTKP ya harusnya dia memang wajib lapor ya, Mas. Karena kan
ada PPh yang dia bayar kan. Meskipun bayarnya nitip lewat perusahaan tadi, yaitu gitu. Apalagi kalau pribadinya tadi usaha Mas, ya wajib lapor. Karena kan di Indonesia ini meskipun kita wujudnya adalah pribadi, entah itu CV, entah itu PT gitu ya, entah itu koperasi. Kalau kita ada usaha dan usahanya jalan, kita ada aktivitas usaha ini, memang kita ada sudah muncul kewajiban perpajakan di situ. Apalagi kalau kita sudah bikin yang namanya badan usaha atau badan hukum. Ya kan, badan usaha itu kan CV, mungkin firma. Kalau badan hukum itu kan ada PT, ada koperasi, ada yayasan nih. Ketika kita udah bikin yang badan usaha maupun badan hukum ini, kan sama notaris kita pasti dikasih nih, ini akta, ini NPWP-nya, ini NIB-nya, kan seperti itu ya Mas ya. Nah pada saat itu sudah muncul, kewajiban pajaknya udah langsung muncul. Dan ketika kita nggak lapor, dianggapnya nanti perusahaan ini telat lapor, dapat surat cinta. Kehitung telat. Kehitung telat, kayak gitu. Lah kadang-kadang ini yang nggak digagas. Padahal telat, misalnya SPT tahunan telat nih perusahaan, dendanya 1 juta. SPT masa dendanya 100.000. Lah nek dikumpul-kumpulin lah ya banyak Mas. Nah itu. Itu kalau perorangan, dulu kan ada nih apa? Bikin apa NPWP ya Mas? NPWP ya. Terus rasa nggak NPWP enggak ditagih, enggak ditagih pajak gitu. Akhirnya enggak lapor, enggak ini ya. Kabar terbaru itu kan sekarang NPWP hilang terus nyatu dengan KTP atau gimana itu? Betul. Jadi ada pemadanan NIK sama dengan NPWP gitu ya. Jadi ke depan di tahun 2024 kabarnya itu di awal tahun ya. Di awal tahun itu memang sudah 100% pemerintah itu memakai NIK untuk jadi nomor, jadi NPWP itu sudah nggak ada. NIK itu dianggap sebagai NPWP. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman itu nanti melakukan pemadanan. Jadi ada semacam kanal khusus yang dibuat oleh pemerintah. Kita nanti bisa masuk ke situ. Kita lakukan validasi pemadanannya. Oh, NIK ini, NPWP-nya ini atas nama Mas Bayu. Misalnya itu, Mas Bayu nanti ya ada prosedurnya di situ yang harus dilakukan supaya nanti pemadanannya sudah berhasil gitu loh Mas. Karena nanti mulai 2024 yang digunakan oleh pemerintah nanti adalah NIK-nya itu. Kan NIK 16 digit ya Mas. Ya, yang digunakan NIK 16 digit itu. Nah itu tadi kan yang udah punya NPWP sebelumnya Mas. Lah yang belum punya. Yang belum punya kalau memang nanti dia dianggap sudah layak untuk masuk sebagai subjek pajak, namanya subjek pajak ya. Subjek pajak itu kan ada syarat-syarat tertentu ya. Mau nggak mau dia harus lapor Mas. Lapor dulu. Iya, mau nggak mau dia memang harus lapor seperti itu. Kalau memang dia kayak tadi ternyata gajinya masih di bawah 4,5 tadi itu ya. UMR gitu atau UMK ya. Datang ke KPP bilang kalau gaji saya di bawah ini, saya minta formulir untuk istilahnya tidak melaporkan SPT tahunan karena gaji saya masih di bawah PTKP misalnya itu ya. Sudah nanti dia isi formulir itu, tanda tangan, dikumpulin di loket depan itu udah selesai. Dia nggak perlu lapor lagi. Karena kan kalau yang di bawah PTKP otomatis kan apa yang mau dilaporin kan Mas. Ya, itu ya. Tapi pada dasarnya harus lapor semua. Pada dasarnya orang yang punya kewajiban perpajakan yang sudah memang dia dianggap sebagai subjek pajak ya Mas ya, memang harus lapor. Kalau nggak lapor ya nanti tinggal nunggu denda keterlambatan. Nah, orang pajak itu nyarinya dari mana Mas? Misal kita nggak lapor nih, nggak lapor, terus akhirnya kan nggak tahu ya, saya nggak tahu maksudnya harta kita dan sebagainya. Nah, orang pajak itu bisa ngelacak gitu Mas? Bisa. Jadi fungsinya NIK dipadankan dengan NPWP tadi, salah satu fungsinya adalah untuk istilahnya single identity ya Mas. Sehingga nanti ketika Mas Bayu atau saya atau siapapun yang ada di Indonesia itu beli sesuatu, itu kan nanti cukup dimintain KTP aja. Sama toko atau apa? Sama toko. Ketika kita dimintain KTP, ya otomatis kan database-nya adalah
kita beli sesuatu, database itu nanti larinya ke pemerintah atau DJP. Nah, hampir sebagian toko itu mereka sudah PKP. PKP itu pengusaha kena pajak lah. PKP sama non PKP itu kan bedanya, PKP itu harus nerbitin faktur ya Mas ya, faktur pajak, ya kan. Kemudian non PKP ini nggak perlu nerbitin faktur pajak, tapi pengusaha yang PKP ini kan omsetnya yang sudah di atas 4,8 M setahun nih, berarti sebulan cuma 400 juta batasnya. Nah, ya seperti kita tahu kan sekarang omset toko kan pasti di atas 400 juta sebulan kan. Ada yang omsetnya 500, 600, bahkan miliaran sebulan ya. Kalau menurut peraturan kan otomatis dia udah dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Berarti dia harus lapor faktur. Nah, ketika kita dimintain KTP tadi, sebenarnya itu adalah salah satu jalan ninjanya pemerintah untuk nge-grab database gitu. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Apalagi kalau barang-barang mahal ya. Apalagi kalau barang-barang mahal, kayak misalnya motor, mobil, itu pasti ngeluarin faktur dealer. Dealer itu pasti PKP. Iya. Nah, ketika dia ngeluarin faktur, otomatis udah kedetek nih sama orang pajak, karena faktur ini namanya e-faktur, elektronik faktur. Nggak usah pakai kertas lagi, udah database-nya langsung ke DJP. Karena pengusaha kena pajak ini tadi kalau mau ngeluarin faktur, dia harus minta nomor, Mas. Dia harus minta nomor faktur ke KPP nih. Ya udah, dia minta nomor faktur, ya udah keteris semua. Kita beli rumah, kita beli mobil, kita beli motor, kita beli emas di Galeri 24 kah, Antam kah, UBS kah, apapun itu, kita beli saham di mana? Sekuritas, ya ketahuan. Kita punya tabungan di BCA, di BNI, Mandiri, dan sebagainya. Itu Ketahuan semua. Bisa ke-tracking juga ya, tabungan ya? Bisa. Kartu kredit, tabungan, semuanya bisa. Jadi kalau mau kaya ya lapor pajak, Mas. Kecuali uangnya disimpan di bawah bantal. Iya. Nggak usah. Tapi kan resiko ya, Mas ya. Resiko. Nggak usah buat beli, nggak usah buat apa gitu ya. Kalau mau beli ya mau nggak mau harus lapor kan gitu. Ya, itu memang sekarang agak susah untuk kita ngindarin ya, karena kepemilikan harta pun sudah ketahuan kan. Kita beli sesuatu aja udah ketahuan. Nah, akhirnya kita sebagai individu misal tuh, kita misal beli yang mahal-mahal lah, flexing ya. Akhirnya ketahuan juga ya? Maksudnya? Akhirnya ketahuan, bahkan ada beberapa kenalan itu ketahuannya gara-gara medsos. Karena flexing itu. Ya, gara-gara flexing di IG gitu ya, misalnya, atau di medsos atau di medsos manapun. Dia flexing punya apa gitu ya. Ya itu dijadiin semacam bukti ya oleh petugas pajak, loh ini punya ini. Kayak gitu. Aku tuh bagiannya berarti orang-orang pajak tuh ngebuka sosmed, nyimak gitu loh ke depan orang-orang. Ini punya sepeda Brompton nih gitu. Ini sepeda Brompton gitu kayak gitu. Simak lah. Kan ada Instagram ada ya? Ya pasti di ini loh Mas, di apa namanya? Di Twitter kalau nggak salah, pamer saldo itu loh. Iya. Itu kan pasti ada yang komen dari Kementerian Keuangan ya. Halo, gitu. Halo, apa Direktorat Pajak kayak gitu. Iya, itu. Ada sosmednya itu, kadang komen itu. Ih, ngeri ya. Ya berarti sekarang ya flexing itu udah lapor itu Mas. Iya, berarti kalau udah Mau nggak mau sih Mas jatuhnya. Iya, samaan ya. Lah, ketika kita atau orang awam, kan banyak yang nggak tahu sih, menurutku ya. Ya. Hampir mungkin 50% lebih orang Indonesia itu nggak tahu kalau harus kayak gitu tuh. Ya. Nah, misal tiba-tiba kita nggak tahu, kita dapat rezeki nomplok, beli, terus mungkin setahun 2 tahun baru kena. Terus dapat surat itu. Nah itu nanti ngitung pajaknya gimana? Atau tracking atau apanya itu ya? Sebenarnya kalau cara ngitung pajak itu kan variabelnya banyak nih Mas. Kayak tadi saya bilang, misalnya dia nggak punya badan usaha atau badan hukum, dia cuma pribadi aja. Katakanlah dia online shop gitu ya. Online shop ya, nanti pasti di tracking database ke belakang kan. Misalnya Pak Bu, Bapak punya mobil nih Pajero, rumah di Pajarindah misal, harga sekian M gitu ya. Dari sisi aset itu mungkin dia udah punya sekian M aset. Nah, tapi dari sisi pelaporan belum lapor nih. Misalnya kayak tadi dia dapat surat tahu-tahu gitu ya. Ya minimal dia harus mempertanggungjawabkan
penghasilan untuk beli aset ini. Pak Bu kemarin bisa beli aset 5M nih, tapi belum pernah lapor penghasilannya. Mana lapor dulu. Nah minimal kayak gitu. Cara ngitungnya berarti dibutuhkan omset berapa atau dibutuhkan penghasilan berapa sehingga dia bisa beli aset seharga 5M tadi. Logikanya kayak gitu, Mas. Terus akhirnya ketemu kan. Berarti misalnya Bapak apa nih misalnya Bapak ini ya dokter ya. Nah, dokter nanti ada hitungannya sendiri, Mas. Jadi misalnya saya dokter, saya kerja di saya kerja di rumah sakit, saya punya praktek sendiri misalnya kayak gitu. Nah, sudah kalau gitu berarti perhitungannya nanti pakai profesi. Nah, profesi dokter, profesi tertentu itu biasanya penghasilan bruto dikali dengan tarif sehingga ada penghasilan itu tarifnya 50%-nya baru dikalikan tarif progresif untuk pribadi. Nah, itu seperti itu. Tapi misalnya nih pusing. ya kan? Itu mungkin sudah teknis ya. Misalnya misalnya kita balik. Ini tadi pengusaha online misalnya. Pengusaha online ternyata Pak, saya 5 tahun ke belakang belum pernah lapor nih. Omset saya rata-rata setahun itu 4M, Pak. Tahun ini 3,8, tahun ini 4,2, tahun ini sekian M, rata-rata kalau di rata-rata 4M, Pak, dalam 5 tahun 5 tahun terakhir ini rata-rata 4M setahunnya misalnya gitu. Nah, karena dia masih di bawah 4,8M berarti kan nggak harus bayar PPN nih, Mas. Ya sudah, dia pakai PPh final 0,5% dikali dengan omset. Nah, itu dihitung 5 tahun ke belakang. Ini pokoknya, belum nanti dihitung dendanya. Denda? Iya dong, pas denda dong. Nah, itu penting banget tuh melek pajak itu ya. Ya, karena denda kan jadi kalau untuk perusahaan kan jadi cost biaya nih. Harusnya kita cuma bayar pokoknya tapi karena kita telat cost denda. Nah itu belum dendanya, belum bunganya. Kan dendanya ada denda keterlambatan lapor, ada denda keterlambatan bayar. Itu Banyak duitnya. Berarti harus lapor, harus bayar dulu baru lapor. Berarti kalau tadi ngitung asetnya dulu ya, asetnya misal 4M itu omsetnya 40 juta nih. 40 juta, kalau 40 juta kena PPN dong ya? 40 juta. Dalam 5 tahun? Kena PPN itu kalau setahun omsetnya di atas 4,8 Mas. 4,8. Iya. Omset. Omset itu penjualan. Omset itu penjualan. Nah, terus intinya pegawai pajak itu tracking dapat dari mana asetnya itu ya, Mas, intinya ya? Itu salah satu cara yang dia pakai, Mas. Salah satu cara yang dia pakai. Enggak, untuk ngitungnya itu, Mas. Harus bayar berapa gitu? Untuk ngitungnya kan sebenarnya bisa jadi dia pakai dasar aset yang dipunya oleh wajib pajak itu atau dia lihat rekeningnya si wajib pajak tadi, uang masuknya, mutasi uang masuknya. Kan kalau ada Pak rekening usahanya ini, misalnya si orang pajaknya ini sampai minta rekening, ya sudah dasarnya bisa jadi uang masuk di rekening ini. Ini dari mana asalnya? Mana yang omset, mana yang cuman perputaran dari rekening pribadi ke rekening pribadinya dia. Itu kan mungkin ada ya habis dari BCA transfer ke Mandiri atau ke BNI punyanya pribadi. Tapi yang pasti yang diminta sama orang pajak nanti yang kaitannya sama pendapatannya dia. Ini yang ada uang masuk nih Pak 5M, yang pendapatan yang mana? Yang pendapatan yang ini 4,5, yang 500 itu cuman pindah-pindah aja Pak dari rekening ini ke rekening ini lab. Dasarnya dari ini juga bisa. Itu di tracking sampai dari lahir. Enggak ya. Biasanya penghasilan lah, dapat penghasilan. Biasanya kalau di SP2 atau pemeriksaan itu bisa sampai 5 tahun di ke belakang. Iya, betul. Tapi kalau mungkin Puper atau pengadilan pajak bisa sampai 10 tahun. Makanya kalau pengusaha mau nggak mau dia harus nyimpen pembukuan maupun dokumen sumber itu 10 tahun. Karena kalau ada pemeriksaan atau pemeriksaan cuma 5 tahun nih, tapi kan ada yang paling jauh, pengadilan pajak atau Puper. Nah, ketika kita dapat salah satu, entah itu di pengadilan pajak atau di Puper, otomatis kan
kalau kita mau nge-defense apa yang kita declare di SPT tahunan atau laporan keuangan, basicnya adalah dokumen sumber. Dokumen sumber berarti apa? Entah itu nota, entah itu invoice, entah itu faktur, ya kan Mas? Nah itu, kalau kita ngomong nih, Pak aku punya biaya pembelian suku cadang untuk mesin gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngasih bukti berupa Nota. invoice-nya atau notanya. Dia bisa ngoreksi, ini nggak ada biayanya. Bohong kamu bilang ini, nah itu bisa. Otomatis kalau itu dikoreksi, biayanya hilang, labanya naik. Berarti PPh-nya kita naik Mas, kurang bayar lagi. Nah kayak gitu itu. Pusing Mas aku Mas. Untung duitku masih dikit. Nggak bayar pajak kita. Tapi aman. Ya. Mending Aman nggak aman. aman nggak? Iya. Saya mending nggak punya uang atau punya uang tapi harus dikejar-kejar pajak. Mending punya uang banyak tapi nggak dikejar. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kenapa kita harus bayar pajak dan buat apa pajak itu, Mas? Ya depan tadi ya Mas ya, Oh. kita tadi ngomongin bahwa sekian persen, sebagian persen APBN asalnya dari pajak kan. Oh. Ada yang pemerintah gunain untuk pendidikan, ada yang pemerintah gunain untuk pertahanan yang masuk ke Kementerian Pertahanan kan gitu ya. Jadi setiap kementerian kan butuh anggaran nih. Iya, iya. Ya sebagian Dari besar situ pasti ya. dari pajak. Bangun jalan gitu ya, bangun jalan. Bangun jalan, penerangan, transportasi umum yang sifatnya ya bayar tapi kan bayarnya murah ya kayak Iya, misalnya Subsidi-subsidi itu ya. gitu kan ya. Subsidi kan dari pemerintah kan. Itu dari mana? Dari uang pajak. Dari kita buat kita itu. Buat iuran buat ngelola gitu ya, dikelola. Jadi kayak aku anggapnya kayak kita nih ngekos gitu loh. Paham gak sih? Oh bayangan gue kayak, oh iya kita ngekos terus bayar ke pemerintah, yang punya tuh pemerintah gitu, kita bayar nih setahun segini, ntar feedbacknya apa, dikasih ini gitu. Iya mungkin karena manfaatnya nggak secara langsung kita rasakan ya Mas ya. Ya kan karena kan rata-rata yang dikeluarkan oleh pajak itu kan fasilitas umum ya atau pelayanan publik. Iya. Nah, itu kan ya kita kan pasti nggak merasakan langsung kan. Iya, tapi ada kan yang bayar ASN, TNI, polisi kan memang dari pajak. Iya. Membiayai orang lain kan. Aku mau kembali lagi ke tadi Mas, warisan nih Mas. Ada pajaknya nggak sih? Nah, Penting itu. ini yang kadang-kadang agak disepelein ya. Warisan itu sebenarnya bukan objek pajak. Sebenarnya bukan objek pajak, tapi dia ada syaratnya. Kalau warisan ini memang sudah dilaporkan oleh orang yang memberi warisan di SPT dia. Enggak kenal SPT deh orang-orang desa. Nah itu yang Iya benar. yang agak ini ya, agak tricky ya. Kalau dia belum dilaporin di SPT, kalau di aturannya ya memang dia jadi objek pajak. Yang harus bayar pajak siapa? Yang menerima warisan. Senilai? Senilai tarif dikali dengan harga pada saat turun waris ya. Tarif dikali dengan harga pada saat turun waris. Kan turun waris itu kan nanti notaris biasanya kan ngasih Harga kisaran harganya ya gitu kan. Kalau misalnya uang tunai ya langsung nilai uang tunainya kan misalnya loh ya. Misalnya uang tunai. Tapi kalau barang biasanya barang itu bakal dinominasikan, maksudnya ada harganya gitu loh Mas. Ini harganya sekian. Nah, itu baru dideklar ke ahli warisnya kan. Ini ahli waris ini menerima barang ini senilai ini gitu kan. Ada ya Mas. Nah, Tarifnya itu berapa nggak Mas? Kalau tarif itu kan nanti berdasarkan kalau pribadi ya. Kalau pribadi kan pasti pakai tarif PPh orang pribadinya kan. Nah, itu. Berarti ketahuan ketika balik nama mungkin ya, misal tanah gitu ya, atau Ketahuan ketika nanti jenengan datang ke notaris nih, Mas saya mau ada ngurus warisan punyanya orang tua misalnya kayak gitu. Nah itu sama notaris pasti dirunut semuanya. dari siapa? Iya dari siapa Tapi kemana. notaris nggak ngurusin pajak kan? Tapi misalnya Mas Bayu nih, misalnya nih akad beli tanah ya, akad beli tanah. Pasti notaris itu ngurusin pajaknya juga. Nah, kalau beli ya. Iya kan? Kalau
dapat warisan. Warisan. Nah, memang notaris nggak bakal ngurusin sampai ke PPh pribadinya ya. Tapi biasanya notaris ini udah tahu, Mas. Jadi kayak dia bakalan ngewanti-wanti nih. Ini Mas, ini kayaknya memang belum dilaporin nih sama SPT-nya orang tua nih. Ini nanti bisa jadi objek pajak dan biasanya nanti dikejar oleh KPP. Karena logikanya ketika dia belum masuk di SPT-nya orang yang memberikan warisan, berarti kan penghasilannya belum dilaporin gitu loh, Mas. Penghasilan supaya bisa beli aset ini. Iya. Itu logikanya seperti itu. Nah, Orang tuanya nggak tahu SPT. ya kebanyakan kayak gitu. Jauh ya, soalnya di desa ya, iya benar. Jauh. Nanti di ranking orang tuanya ini berarti penghasilannya segini. Berarti orang tuanya belum bayar pajak. Denda itu nggak, Mas? Aku takutnya itu loh. Oh, ini dapat tanah ini orang tuamu beli senilai ini. Berarti penghasilanmu segini, penghasilan orang tua nanti nanggung nggak? Yang nanggung adalah yang menerima warisan. Yang nanggung yang menerima warisan sejumlah warisan yang dia terima. Warisan itu Iya. bukan pendapatannya orang tua. Bukan. Oh, pokoknya urusan warisannya toh. Urusan warisannya toh, iya betul. Mau dapat warisan, Mas? Hah? Mau dapat warisan? Apa? Mau dapat warisan? Kayaknya iya, Mas. Nanya aja. Ini habis ini orang tuanya lapor SPT. Lapor dulu. Enggak, kayak tahu-tahu pajak itu hanya di kota aja, di desa tuh nggak ada kayaknya. Iya sih. Paling cuma PBB. Ya, PPP pajak kendaraan. Nah, paling itu. Motor, mobil gitu toh sih. Berarti jenis-jenis pajak apa aja sih, Mas? Tadi disebutkan ada SPT. Sebenarnya pajak itu kan apa itu? lumayan banyak ya, Mas ya. Ada yang memang yang pada umumnya untuk usaha itu kan ada yang namanya PPh, ada yang namanya PPN. Usaha ya. Untuk usaha itu biasanya kaitannya sama pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai. Penghasilan tuh yang PPT. Semuanya ada SPT-nya. Pajak penghasilan itu umumnya kayak gini. Berarti pajak penghasilan ini pajak yang kita bayarkan karena kita punya penghasilan. Ya. Ada yang sifatnya perhitungannya dari omset, ada yang perhitungannya dari laba. Itu tergantung objek pajaknya, tergantung juga subjek pajaknya. Karena subjek pajak kan berarti ini ya, orangnya misalnya atau badan usahanya atau badan hukumnya kan itu. Objek pajaknya itu kan bisa jadi transaksinya. Kayak tadi gaji, berarti PPh namanya PPh 21. Kemudian misalnya katakanlah ada IO, event organizer yang ngasih jasa IO misalnya kayak gitu ya. Pak, kami ada jasa IO, kami sudah punya badan hukum sendiri misalnya kayak gitu ya. Kami PT ini lah itu PPh-nya namanya PPh 23 atas jasa, nah kayak gitu. Dan jenisnya banyak banget sebenarnya, Mas. Banyak, Mas. Ya. Jangan dulu lah ya. Pusing kita. Sebenarnya ada PPN yang gede ya, PPN sama PPh. Ya, PPh pendapatan. Kalau PPN itu kan memang sebenarnya sudah berlaku umum di semua negara yang menerapkan sistem pajaknya. Kalau di luar negeri namanya kan value added tax. Kalau di Indonesia ini namanya pajak pertambahan nilai atau PPN itu. Nah, PPN ini kan sebenarnya yang nanggung itu adalah konsumen yang paling akhir. Sebenarnya loh ya. Karena misalnya nih, aku beli ini di Indomaret gitu ya. Katakanlah harganya 3.000. Nah, 3.000 itu sebenarnya ini sudah include PPN, Mas. Nanti Indomaret yang bakal nyetorin ke negara. Jadi Indomaret itu cuman atau Alfamart atau minimarket lain yang memang udah PKP itu cuman kita titipin uang doang. Jadi harga jualnya itu ada harga jual yang asli plus PPN-nya sehingga terbentuk harga 3.000 tadi. Langsung nambah di situ. Nah, berarti PPN ini nanti sama si perusahaan minimarketnya itu tadi tinggal di-storein ke negara. Aku bayar nih PPN. Nah itu ngitungnya adalah dari harga jual aslinya. Nah pelanggan itu taunya kan, ya wis kita bayar 3.000 gitu aja kan. Nah, itu. Sebenarnya itu untuk PPN. Tapi kalau PPh tergantung, Mas. Kalau perusahaan yang memang udah besar, kan dia pakainya laporan keuangan, ngitungnya dari laba bersih fiskalnya. Nah nanti dikali dengan tarif PPh badan. Ada 11%, ada 22%. Tarifnya bertingkat. Nah itu. Bayang Pak Sandi Uno sama Pak Khairul Tanjung tuh bayar pajaknya berapa ya?
Raffi Ahmad tuh. Iya. Kalau beliau-beliau kan perusahaannya mungkin sudah kelasnya TBK ya, bisa dicari di ini di Bisa website. dicari ya, Mas? Ada ini kan, ada TBK. laporan keuangan ya kan, pasti kalau perusahaan TBK Pajaknya berapa? itu langsung semua annual report pun ada. Iya. Manajemennya siapa, pun dia terbuka semua. Oh. Yaitu kalau perusahaan yang sudah IPO atau TPK itu ya mau nggak mau dia report setransparan mungkin kan, karena dia kan jualan juga kan, dalam artian dia udah di bursa efek, dia jualan ya ini sahamnya bisa dibeli nih, nah, itu kan. Kalau usahanya semakin bagus, kondisi ekonomi juga bagus, mungkin politik juga stabil kan, harganya mungkin bisa stabil naik ini ya. Iya. Nah, itu yang diharapin sama pengusaha kan. Wow. Bayar Makanya pajak ya nggak kalau kita apa-apa. beli sesuatu itu ada include PPN, Betul. exclude PPN gitu ya. Maksudnya di nota itu kan ada. Iya, kadang-kadang memang kalau beberapa beberapa toko itu kan memang ada yang di nota itu ada yang ini harganya, ini PPN-nya. Tapi kadang-kadang ada yang nggak nyantumin itu. Tahu-tahu udah harga totalnya sekian. Tapi di sisi asli ketika nanti dia lapor, ini ada sendiri, ini harga jual aslinya sekian, PPN-nya sekian, itu ada. Kalau aku mending sekalian, Mas. Nggak kelihatan, nggak berasa. Nggak berasa. Daripada dibilangin ini PPN sekian kan, ada PPN di ujung gitu loh. Kan harganya jadi mahal loh. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan, maksudnya nggak nambah lagi gitu loh. Kan biasanya ada yang langsung gitu loh, Mas, kayak yang tadi Mas Hendro bilang. Ini harganya langsung nambah, langsung gitu, nggak di luar itu. Jadi ininya untuk pelaku usaha itu biasanya ya ada perusahaan-perusahaan yang udah harus bayar PPN. Harus bayar PPN kan akhirnya dia harus menambahkan itu di harganya ya. Betul. Nah akhirnya kan harganya itu kalau ketika mau pakai itu Tidak kompetitif gitu jadi ya. mahal. Iya, betul. Nah banyak, misal batik nih, batik lah. Iya. Ada batik-batik yang udah Curhat. Jadi udah batik lah. Sepatu. Sepatu nih. Sepatu kan ada sepatu yang udah kena PPN perusahaannya. Perusahaan PPN, terus akhirnya dia harus nambah itu untuk narik PPN-nya ke customer-nya. Betul. Nah, ada yang masih aman nih, masih aman perusahaannya sepatu itu belum kena kecium Dirjen Pajak. Akhirnya dia harganya berarti kan harganya bisa lebih murah. Iya, masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Nah itu biasanya persoalannya itu di situ. Kita pengusaha itu apa ya? Kayaknya yang diincar itu nggak merata itu. Iya, betul. Memang pemerataan pajak ini memang ya kita akui memang belum merata ya, Mas ya. Belum merata karena masih banyak perusahaan yang belum PKP tadi, Mas. Itu memang betul. Apalagi yang masih sifatnya konvensional atau tradisional gitu ya. Itu kan memang belum semuanya PKP. Itu memang nggak bisa dihindari, Mas. Memang nggak bisa dihindari. Jadi harga yang ada di katakanlah misalnya di marketplace gitu ya, ketika kita harus nambahin PPN, harganya mungkin bisa jadi nggak kompetitif, kalah sama seller, nama istilahnya seller ya, salah sama seller lain yang nggak bayar PPN, itu ya bisa dipastikan iya. Solusinya gimana? Ya pemerintah mau nggak mau harus melakukan pemerataan tadi. Salah satu caranya tadi Mas NIK sama dengan NPWP. Ketika NIK sama dengan NPWP, otomatis database jual ataupun beli semuanya ke-track. Jadi mau nggak mau ketika ada seseorang yang aku nggak mau nih bayar PPN, tapi pembelian dia banyak nih, kan ke-trace. Nah itu lama-kelamaan ya mau nggak mau dia bayar PPN. Kayak gitu. Tapi memang saat ini kondisinya memang nyatanya seperti itu ya. Ya itu memang banyak klien yang ngeluh ya, dalam artian ini kalau bayar PPN, kudu bayar PPN semene 11% ya abot ki Mas gitu ya. Kalah ki karo kae sing enggak perlu bayar PPN kayak gitu. Nah, ya memang kenyataannya emang kayak gitu, Mas. Jadi target pemerintah itu tetap semua akan kena itu ya, Mas, pengusaha itu. Kecuali memang perusahaan mikro ya, Mas. UMKM ya. UMKM karena
Mikro itu kan kalau di anggapannya pemerintah berarti kan omsetnya nggak ada 4,8 M setahun. Setahun. Itu dianggapnya mikro. Hmm. Nah kalau udah di atas itu berarti ya mau nggak mau bayar Pajak. PPN. Pada waktunya ya. Tapi memang ada barang-barang tertentu yang tidak dikenai PPN ya Mas. Entah Ah. itu dibebaskan, entah itu tidak dipungut. Contohnya Mas. Contohnya buku pelajaran, Oh. Hah? Cetakan enggak pernah BPN? enggak ada, dibebaskan Mas. Dibebaskan. Enak no. Iya karena kan itu untuk pendidikan ya. Teman-teman kita nggak dapat tuh BPN. Enggak kalau yang untuk memang khusus buku pelajaran ya, bukan buku komersil ya. Itu ya memang nggak ada PPN-nya. Tapi ada PPH, ya. Ya bayar PPH tetap, bayar PPH tetap. Tapi PPN-nya memang nol. Ada nggak sih trik dan Atau trik? ekspor Ekspor nggak ada. nggak ada PPN-nya, PPN-nya nol. Ya tuh. Kalau ekspor kan memang tujuan pemerintah untuk meningkatkan Ya. ekspor kita ke negara lain kan itu ya, dapetin devisa dan sebagainya, itu meningkatkan roda perekonomian dan sebagainya. Nah itu kan fungsinya ekspor. Itu sih. Ada nggak trik dan trik untuk menghindari pajak? Ya ini ya. Ini penting nih. Oke. Menghindari pajak itu kalau di teorinya ada dua. Legal sama ilegal. Ada yang namanya tax avoidance, ada yang namanya tax evasion. Tax avoidance ini yang legal. Prakteknya biasanya mereka pakai yang namanya tax plan. Jadi tax plan ini gimana caranya kita bayar pajak dengan cara legal, tapi bisa semurah mungkin. Ya. Terus yang kedua, tax evasion, ya cara ilegal pasti kan. Kalau cara ilegal kan ya gampang kan. Misalnya tinggal nggak ngakuin omset, harusnya omsetnya 10 M, dianggapnya omsetnya 4 M, itu udah nggak perlu bayar PPN, mungkin bayarnya cuma PPh 0,5% doang kan gitu ya. Jadi dia gelapin omset yang 6 M ini kan misalnya gitu. Tapi kalau yang bisa kita lakukan itu yang legal ini Mas, itu yang bisa kita lakukan. Kita kalau di ilmunya kami sebagai tax consultant itu namanya tax planning. Lah tax planning itu bagian dari yang namanya manajemen perpajakan. Nah, fungsinya tax plan itu apa? Fungsinya tax plan itu ya berarti kita harus lihat historisnya perusahaan kayak gimana atau usaha yang klien kita kayak gimana, terus current situation-nya kayak gimana, maksudnya kondisi saat ini kayak gimana, kondisi ke depan kayak gimana. Terus kemudian peraturan yang bisa kita gunakan untuk usaha ini. Karena setiap usaha nanti peraturannya beda lagi. Ya tadi percetakan itu ada peraturan sendiri. Misalnya usaha Mas Bayu batik nih dan dagang, nah itu mungkin ada peraturannya sendiri. Nah itu tax plan-nya pasti berbeda. Ada cara-cara legal yang bisa kita gunakan untuk ngurangin pajak ada. Tapi itu legal. Legal, memang legal karena basicnya kita melakukan tax plan pasti undang-undang. Undang-undang yang paling atas, kemudian turun ke mungkin ada peraturan pemerintah, mungkin ada KMK, mungkin ada surat edaran dan sebagainya. Nah ini yang dijadikan koridor oleh konsultan pajak untuk melakukan tax plan. Memang koridornya tetap undang-undang. Koridornya tetap undang-undang. Bukan koridornya bukan terus ngakali omset tadi, bukan. Ngakali omset berarti maksudnya ilegal. Ilegal pasti. Kalau ketahuan, akhirnya ya bayar lagi Mas. Ketahuan bayar. Dan kalau dari pemeriksa menganggap itu sengaja dan sebagainya, bisa kena pidana. Nah yang di penjara tadi sifatnya kayak gitu. Jadi kita buat sesuatu yang fiktif ya, sehingga ilegal dan dianggap merugikan negara, kita bisa kena pidana. Nah itu kan yang dihindari kan. Makanya kalau memang mau, ya harusnya bikin tax plan yang baik. Ketika kita bikin tax plan yang baik, kita bisa meminimalisir pembayarannya. Gitu loh, Mas. Dan itu orang pajak di Jenber maksudnya Ya paham. Paham gitu ya. Itu memang boleh dilakukan karena koridornya tetap peraturan. Entah itu undang-undang, entah itu PP, entah itu keputusan Menteri Keuangan, entah itu SE, surat edaran. Nah itu koridornya tetap di situ. Kayak gitu Mas. Lu tip dan trik menghindari pajak pakai konsultan pajak. Legal. Kita tetap membayar tapi seminimal mungkin gitu ya. Itu ya mungkin kita ngomongin pajak pusing. Dan ini sebenarnya kalau di tengah masyarakat atau bagi pengusaha-pengusaha
yang baru dan menengah, yang baru itu adalah permasalahan yang sangat krusial. Gitu. Nah, kita ngobrolin ini tadi ada tip trik, nanti mungkin bisa dibuat judul tip trik menghindari pajak. Iya. Nah, tip triknya ya bagaimana tax planningnya itu. Nah, teman-teman kan nggak bisa tuh bagaimana nge-planningnya dan sebagainya. Nah, bisa ambil jasa konsultan pajak. Iya. Iya, salah satunya Mas Indro. Iya. Dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain juga. Tuh. Nah, Mas Indro itu monggo Mas, kalau mau boleh. Ini nggak sih iklan konsultan pajak itu boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Mungkin perkenalan aja ya. Oh, iya. Makanya tadi apa? Ini nggak iklan nih ya. Nggak iklan, perkenalan aja. Kalau di Soft selling profesi, gimana? kalau di profesi kan memang nggak boleh iklan mas. Jadi memang kita nggak boleh kayak pasang iklan gitu nggak boleh. Ya. Tapi kalau soft selling mungkin ya. Boleh. Ya. Jadi basic saya memang seorang akuntan mas sebenarnya sekarang, karena kuliah saya di akuntansi, saya ambil profesi akuntan. Saya kuliah di UNS, profesinya di UGM. Saya dapat gelar akuntan juga dari UGM. Kemudian saya ambil ujian yang namanya CPA, Certified Public Accountant of Indonesia, gitu, atau akuntan publik gitu ya mas ya, profesional itu. Kemudian karena orang tua saya adalah seorang konsultan pajak nih, ya mau nggak mau berkecimpung di situ kan, karena sudah basicnya sudah akuntan sih. Ya akhirnya Dinasti berarti. bukan Konsultan dinasti. pajak dinasti. Kan ada tuh yang sana dinasti, Iya. kan nggak apa-apa berarti dinasti itu. Ya akhirnya mau nggak mau saya ikut ujian konsultan pajak mas, namanya USKP ya. Nah USKP itu ujian sertifikasi konsultan pajak nih. Ya lulus berarti kan saya udah dapat izin nih. Nah saya punya izin sendiri, orang tua punya izin sendiri. Yaudah akhirnya saya pisah nih sama orang tua. Bikin sendiri konsultan orang tua pajak. punya kantor sendiri, saya punya kantor sendiri. Iya. Nah itu mungkin sedikit perkenalan dari saya nih mas. Itu sih. Jadi kalau konsultan pajak itu sebenarnya yang paling penting itu bukan setiap bulan kita bantu lapor atau setiap tahun kita bantu lapor, itu bukan itu sebenarnya. Yang paling penting dari konsultan pajak itu value-nya itu tadi ada salah satu value-nya adalah di tax plan-nya tadi mas. Itu adalah salah satu value penting dari seorang konsultan pajak ya. Ketika dia bisa bikin tax plan yang baik, otomatis kan dia ngamanin perusahaan juga kan, ngamanin klien juga kan. Udah bayarnya pajak optimal, dalam artian optimal ini legal ya pasti, dan dari sisi pembayaran tidak telat, dari sisi pelaporan tidak telat, dan juga tidak salah. Jadi kayak denda, bunga dan sebagainya atas sanksi-sanksi keterlambatan ini nggak ada lagi. Nah, otomatis kan di sisi perusahaan ini ya adem ayem gitu loh mas. Nah, tinggal gitu. Ketika nanti pun ada surat dari KPP, Pak ini buktinya. Itu berarti kita sudah ready di awal. Nah ini berarti kan preventif mas. Nah preventif itu pasti lebih murah daripada mengobatin kan. Kalau ngobatin udah amburadul, nggak ada catatannya dan sebagainya, tahu-tahu kedenda banyak. Itu yang sangat-sangat kita hindari. Kadang-kadang kedendanya itu bukan karena sengaja mas, karena nggak tahu aja. Harusnya dia nyimpen dokumen itu sampai 5 tahun ke belakang, tapi karena nggak tahu, waduh pak dokumennya entah kemana, udah dimakan tikus atau dibuang, diambil tukang pemulung dan sebagainya. Nah itu kayak gitu. Ya, dengan adanya konsultan tuh masalah ini udah ada yang mikirkan. Jadi sebagai pengusaha itu hanya fokus nyari omset, nyari duit. Tapi minimal pengusaha tahu mas, gambaran umum tentang literasi keuangan itu memang harus tahu. Sekalian mas disampaikan mungkin buat sobat-sobat pajak apa gitu. Sobat-sobat pajak. Iya dong, semua ini sobat-sobat pajak ini. Kalau kita ngomongin literasi keuangan kan nggak melulu pajak nih mas. Nah, ada yang namanya laporan keuangan nih. Nah laporan keuangan itu kan sebuah, saya bilang tools ya, alat yang lumayan penting nih untuk pengusaha. Atau misalnya bos kayak Mas Bayu nih, mau buka cabang nih misalnya, kan dia harus lihat laporan keuangannya. Saya bisa nggak kira-kira buka cabang dengan kondisi keuangan yang sekarang? Kayak gitu. Kalau bisa, cabang seperti apa yang bisa saya buka? Nah itu kan sudah tergambar dari laporan keuangannya. Laporan keuangan itu adalah laporan posisi keuangan, itu gambarin asetnya perusahaan, gambarin utangnya perusahaan, gambarin modalnya perusahaan, kemudian ada yang namanya laporan laba rugi.
Nah bisa Mas Bayu udah tahu sih ini Tahu tuh. yang gambarin kinerjanya perusahaan Mas kalau laba rugi itu. Jadi ada sales, ada cost, kemudian ada laba. Nah itu kan kita bisa lihat kinerja perusahaan. Oh perusahaan saya ini kinerjanya di tahun ini lebih baik di tahun lalu misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada lonjakan omset. Kemudian kalau dari sisi cost mungkin ada nggak cost yang bisa kita hemat kayak gitu kan? Ataukah misalnya nanti rapat mingguan atau rapat bulanan dengan tim tiap divisi, misalnya tim sales, nanti kan yang diambil adalah laporan penjualannya kan. Ini laporan penjualan segini nih, padahal budgeting kita penjualan harusnya segini, nggak sesuai target nih. Gimana pertanggungjawaban tim sales? Nah, ini kan kembali lagi literasi keuangan dari sisi pengusahanya juga harus baik dulu kan Mas. Baru bisa dia istilahnya ngokrek-ngokrek tim-timnya ini. Nah, mungkin kalau dari sisi cost kan tim yang lain kan ada yang kalau divisi itu kan kalau di korporasi itu kan ada yang namanya profit center, ada yang namanya cost center. Profit center ini divisi atau tim yang ngasilin uang. Ya, berarti kan sales ya atau marketing atau apa yang bisa mendatangkan leads penjualan dan sebagainya. Cost center ini ya misalnya admin accounting lah apa itu kan cost center, dia nggak ngapa-ngapain tapi ya gitu ya cost center dan sebagainya. Itu kan setiap tim ini kan pasti punya fungsinya sendiri-sendiri kan. Nah, kalau dari sisi bisnismen kayak Mas Bayu ini kan berarti laporan keuangan jadi hal yang penting kan Mas. Termasuk pajak. Harusnya pajak itu kan menjadi sebuah cost kan. Misalnya Mas Bayu ngeluarin yang namanya baju gitu ya. Nah, harusnya di baju itu sudah ada komponen cost-nya, salah satunya iya pajak. Nah, supaya Mas Bayu nggak rugi, harga jualnya juga harus pas kan. Itu. Atau Mas Bayu bisa naikkan cost yang lain, atau bisa naikin omset. Nah itu kan cara-cara itu kan didapat dari data yang ada. Data yang ada dari mana? Salah satunya dari laporan keuangan. Ya itu kira-kira kayak gitu Mas. Gitu Mas. Gitu. Ojo mumet. Aku mah udah mumet dari awal Mas. Teman-teman gitu ya. Udah lagi Mas. Udah, saya nggak ada pertanyaan lagi. Nanti terlalu banyak nanti panjang. Ini kita buka aja, nanti kalau teman-teman pengen konsultasi bisa konsultasi konsultan langsung gitu ya. Silakan. Sudah teman-teman itu dulu karena hostnya mumet dan kayak Mas Hendro juga udah capek ini kayaknya udah host ini nggak paham ini udah capek ya Mas Hendro, kasihan Mas Hendro. Itu dulu ya pesan dari kita, jangan lupa bayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak nggak tahu. Nanti kalau bingung mau bayar pajak gimana ya kita ya ada konsultan pajak ya itu ya tadi ya. Ada cara yang legal, jangan cari yang ilegal itu tadi. Oke, itu dulu. Tuh, Mas Hendro udah kehausan tuh, jelasin panjang lebar. 40 derajat ini. Panas Mas ini ke situ doang. Rusak AC-nya. Udah ya, itu dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode Ngobras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.